ini si Biden ini sekarang ini faktanya ya, faktanya di daerah sana itu ada kurang lebih 400 lebih tanker yang pakai bendera negara lain. Artinya yang dinamakan itu sebagai ghost ship. Jadi kapal setan. Hanya mele dua yang diantara yang jelek. Ya udah, itu aja. Ya kan? Tapi kita for sure kita tahu kalau Trump naik ini perang dua perang ini pasti berhenti. Di Putin ditelepon perang berhenti Ukraina. Si Gaza ini Israel Netanyahu ditelepon sama Trump berhenti. Itu aja sih. Dede, silakan Dede. Dede, Ibu Dora. Salam, salam semuanya. Oh, Salam Pak ya. Paul, yang sebentar lagi ulang tahun. Iya. Ya, iya. Terima Makin kasih hadiah ulang ganteng, tahunnya. makin ganteng ya, makin Luar gemuk. biasa. Harus semangat untuk membangkitkan iman kekristenan ya. Amin. Belum Senang dong, ya. nanti hari Sabtu aja ngomongnya. Kan Iya. belum ulang Oke, tahun. oke. Ini saya mau bahas dulu ya. Pertama dari itu pertama yang Pak Paul mengenai tentang gereja Rom dan gereja Rom ini ya Katolik ya. Sebenarnya kemarin Pak Toba mengatakan ada baiknya perang salib itu. Tapi sebenarnya yang membuat kekacauan pertama di dalam kekristenan itu adalah Rom Katolik ya. Rom Katolik inilah yang ingin menyembunyikan, kalau kita baca historis bagaimana Rom Katolik ini yang ingin mengubah kepada arah kekristenan itu menurut daripada kepausan itu ya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pergolakan untuk mempelajari firman Tuhan itu sehingga terjadi gerakan perang salib itu ya, seperti banyak yang dibunuh, dikrois, disalib, ada yang apa ya, sebenarnya kesalahan gereja Katolik itu ada juga ya, tapi saya tidak memojokkan di sini ya, karena secara logika ya, kita bukan mau menyudutkan pribadi yang beragama iman Katolik ya, secara global terhadap Rom Katolik ini ya, tidak seperti pemaparan firman Tuhan itu terhadap apa yang tertulis di dalam Holy Bible itu ya, seperti yang Pak Paul paparkan yang sebenarnya ya. Nah, disitulah membuat gereja Katolik ini tersudut hingga untungnya Paus pertama yang meminta maaf, itu tandanya kebesaran Paus meminta maaf akan kesalahan yang dibuat Rom Katolik ya. Jadi sehingga banyak orang-orang meninggalkan gereja hingga di sini ya, gereja Katolik itu ya. Kedua 7 Oktober itu sebenarnya terjadi itu karena menurut saya ya, mereka ini para Hamas ini melihat situasi ekonomi. Kita tahu Afghanistan, Syria, dan negara-negara Islam lainnya udah terpojok dalam ekonomi dan industri mereka yang semakin merosot, walaupun mereka mempunyai teknologi industri. Mereka ingin, sebenarnya intinya mereka ingin menguasai teknologi apa yang ada pada Israel itu sendiri. Kemarin saya melihat podcastnya si Henny di Gold Butcher ya. Dia propaganda begitu buruk, dia bilang Israel membunuh anak-anak dan mutilasi kulit anak-anak itu untuk teknologi kulit, dia bilang kan. Inilah
inilah propaganda yang mereka Islam ini untuk mengambil segala teknologi yang Israel punya. Kalau menurut saya ya Pak Paul ya. Jadi intinya krisis mereka, krisis pangan, krisis ekonomi, apalagi alutsista mereka di dalam persenjataan senjata yang sudah cukup tua juga ya. Walau mungkin itu senjata hebat dan canggih ya. Terus ketiga, Eropa itu krisis iman akibat Holocaust itu ya. Inilah saya tidak setuju dengan Opung Toba bahwa negara Konoha tidak pernah merasakan apa yang dirasakan Eropa tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh negeri Konoha. Eropa itu pertama merasakan apa yang dirasakan melebihi dari yang di negeri Konoha yang membakar gereja. Dulu kalau itu datang ke sini, itu ada kalau kita masuk ke pengungsian Holocaust itu, kita bisa lihat bagaimana slide filmnya, mereka diculik ya, mereka diculik dari saat beribadah, mereka dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dimasukkan ke dalam, masih bernapas, dimasukkan ke dalam pembakaran api itu. Jadi mereka merasakan itu dan mereka tidak mau mengingat, bukan Eropa tidak mau tahu tentang apa yang di Indonesia, tidak. Mereka tidak mau mengingat apa yang di belakang karena bagi mereka itu menjadi anarkis bagi rakyatnya. Pemerintah berusaha bahkan di stasiun televisi di sini menekan terjadinya peristiwa Holocaust itu agar tidak anarkis dan radikalis kepada rakyat, supaya itu membangun rakyat lebih maju di dalam ekonomi, di dalam kesejahteraan rakyat ya. Nah, itu bedanya di Eropa ini ya. Jadi di Eropa ini juga, kedua di Eropa ini krisis iman itu. Kenapa terjadi Eropa ini seolah-olah membiarkan Islam itu? Tidak, karena mereka krisis iman. Kejadian Holocaust itu sangat berat. Mertua saya itu ya, mertua saya dia cerita ini ya, dia cerita bapaknya punya 3 anak. Ya, bapaknya punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Harus melarikan diri, meninggalkan apotekernya dari Ceko dari Austria ke Ceko, melalui hutan-hutan dengan tas dari materi kain, bahan makanan yang secukupnya. Ya, bahan makanan yang secukupnya. Bagaimana akhirnya mereka ditangkap serdadu Hitler itu dan mereka dimasukkan ke camp itu. Jadi itu makanya orang akhirnya menjauh kepada kekristenan itu karena Hitler itu menunjukkan harus mengikuti Katolik dan Heilige Hitler. Heilige Hitler itu artinya Hitler yang kudus. Nah, itu mereka tidak mau mengingat lagi, makanya Eropa ini bukan lemah. Tragedi Holocaust itu sangat merupakan dilema atau trauma yang berat bagi daratan Eropa. Makanya mereka melihat bagaimana kelaparan, bagaimana tersiksa mereka, sehingga mereka lupa membuka mata dan mereka melihat keimanan mereka tidak lagi kuat itu ya, apalagi Katolik tidak memberikan itu iman itu karena mereka sudah tidak lagi mempercayai gereja Katolik ya. Keempat yang mengenai Netanyahu, saya salut melihat Netanyahu ya bertekad untuk mengembalikan ya dan mengontrol tanah perjanjian itu ya, dan saya salut Netanyahu terhadap perang di Samaria ini. Dia berusaha untuk mengambil alih semua tanah perjanjian itu ya.
Dan seperti Pak Paul, saya bukan mau banggakan Pak Paul ya, dalam hal ini channel Pak Paul sangat banyak membantu iman kekristenan itu secara harafiah dari firman Tuhan itu yang sebenarnya. Itu aja Pak Paul. Luar biasa. Lanjut lagi. Ini siapa nih? Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Oh, tadi ada Pak Andi dulu, Pak Teddy. Bentar, Pak Teddy. Pak Andi dulu tadi, duluan. Pak Andi, silakan. Atau ini aja Pak Po, kalau saya udah menyinggung Indonesia, tolong di stop. Soalnya saya malas ngomong Indonesia, Pak Po. Ya Kemarin sudah. kritik habis. Indonesia ini udah terkutuk, udah nggak bisa diomongin sakit hati. Ya kan, diomongin sakit hati, nggak bisa dikritik. Ya udahlah, apa yang terjadilah, kesera-sera, apa yang terjadilah di Indonesia. Anyway, kalau urusan internasional, ya urusan bisnis, saya masuk komen. Nah, lagi ini balik nyambung si Ompong tadi, ya. Jadi kejadian ramai ini di Eropa apa di Amerika ini yang protes-protes mengenai ceasefire, free Hamas, free Palestine, segala macam itu. Tapi satu hal yang mereka nggak bisa berbuat, yaitu mereka refuse to condemn October 7. Jadi mereka itu menolak untuk condemn kejadian October 7. Jadi kalau ditanyain mengenai October 7, mereka selalu mengelak. Jadi mereka itu mau berteriak, tapi nggak mau tahu apa perkaranya kejadian yang terjadi. Itu kan di sini di Eropa juga sama. Ya, jadi ini kita harus belajar dari Perancis. Perancis ini udah anti-Islam udah berapa puluh tahun. Mereka kalau di Perancis saya udah pernah bilang, kalau di Perancis nama kamu ke Arab-Araban, terutama nama keluarga, biarpun kamu S2, S3, gak bakalan kamu bisa dapat kerjaan. Jadi orang-orang Islam orang-orang yang namanya berbau Islam, ya kerjanya begitu, buka restoran, jualan kebab segala macam gitu. Tapi kalau untuk bekerja profesional di kantor sebagai profesional itu susah banget, terutama di kantor-kantor pemerintah. Yaitu kalau di Perancis. Nah, the US juga sama. Di US ini kebanyakan semua masjid ini selalu dimonitor. Pasti dimonitor setelah kejadian 911. Jadi masjid-masjid ini Islam community itu semua dimonitor. Jadi mereka nggak pada macam-macam. Begitu macam-macam langsung habis deh mereka. Nah, balik lagi tadi Ompong bilang mengenai Lebanon. Kenapa kok Israel nggak bisa all out melawan si Hezbollah? Ya, Israel ini berusaha untuk menyelamatkan sahnya negara Lebanon. Kalau Israel masuk itu negara hancur. Israel masih ngasih kesempatan kepada negara pemerintahan Lebanon untuk mengusir Hezbollah. Soalnya Hezbollah ini bukan Lebanon. Hezbollah ini kadrun pendatang yang bajingan, yang duitnya dapat dari Iran. Jadi Israel ini mau menghancurkan juga dia harus berhati-hati, nggak bisa all out. Sama sepertinya kenapa ini Rafah ini nggak bisa dihabisin. Soalnya masih banyak sandera. Jadi mereka harus berhati-hati untuk mengebom ini tunnel ya, lorong-lorong ini mereka harus berhati-hati. Mereka menurut saya sih semua kebanyakan sandera udah mati menurut saya, tapi mereka asumsinya nggak bisa kalau masih semua mati. Nah, kalau mau tahu mengenai Lebanon ini, baca bukunya yang dikarang oleh itu satu cewek namanya Bridget Gabriel. Dia itu kecil di Lebanon, dia dilahirkan di waktu Lebanon masih makmur di bawah kekuasaan pemerintahan Kristen. Jadi dia tahu sejarahnya di gimana orang-orang Palestina itu yang diusir sama Jordan lari ke Lebanon dan jadilah Hezbollah. Jadi dia sampai struggle, akhirnya dia bisa keluar ke Amerika dan dia nulis buku. Itu bagus sekali buku dia itu. Ya, namanya itu Bridget Gabriel. Jadi terus balik lagi ke tadi Ompong juga nyinggung mengenai Iran. Ini Iran duitnya banyak sekali. Kenapa?
waktu zamannya si Trump itu Iran ini udah dicekek, ya ekonomi udah dicekek. Nah, gara-gara si kakek tua ini, si Biden ini, sekarang ini faktanya di daerah sana itu ada kurang lebih 400 lebih tanker yang pakai bendera negara lain. Artinya yang dinamakan itu sebagai ghost ship. Jadi kapal setan. Jadi jadi semua apa karena itu nggak bisa dikontrol, soalnya benderanya bendera negara lain, bukan bendera Iran. Jadi mereka itu masih bisa ekspor minyak ke Rusia terutama, dan terutama juga ke Cina. Harga minyak murah, Cina sama Rusia ini dia nggak peduli keadaan dunia, dia nggak mau ini embargo dia nggak mau dengar. Pokoknya minyaknya murah, gua beli, kan gitu. Jadi kurang lebih di daerah sana itu ada kurang lebih 400 ghost ship during ini Biden administration. Jadi duitnya itu masih masuk. Soalnya tempo hari sama 4 tahun sempat dicekek sama si Trump. Nah, mereka ini sekarang takut nanti kalau Trump naik lagi, mungkin dicekek lagi duitnya. Soalnya apa? Kalau nggak ada duit mungkin senjatanya. Sama juga dengan Hezbollah. Jadi yang diserang sementara ini sama Israel yaitu apa gudang-gudang senjata, gudang-gudang peluru itu semua dihancurin dulu. Soalnya mereka kalau nggak ada peluru, nggak ada senjata, nah, mereka nggak bisa berolah. Itu aja tambahan saya deh, Pak Paul. Thank you. Oke, Pak Andi, menarik sih memang itu ya. Jadi Iran ini menggunakan gosip itu untuk mendapatkan ini income. Jadi nggak ada gunanya embargo yang selama ini dibuat. Ada. Nah, kenapa ini? Iya, karena kebijakannya Biden itu dibiarin sama Biden. Kelihatannya, tapi ada isu sih waktu itu ya. Saya nggak tahu orang dari Amerika sendiri yang ngomong bahwa jangan-jangan Biden itu dana kampanyenya dari Iran juga gitu sebagian gitu. Nggak semuanya, tapi bisa jadi kemungkinannya Betul. seperti itu. Karena Ya kan Biden ini sebenarnya ini kan Demokrat ini kan agak gila. Nah sekarang kan iya, election udah mau deket. Tahu-tahu si Kamala Harris ini ngomongin mengenai bangun tembok perbatasan. Nah kan gila. Itu kan idenya si Trump. Nah selama 4 tahun dia itu jadi vice presidennya Biden, itu kan dia ditugasin untuk jadi sarnya perbatasan kan. Dia nggak berbuat apa-apa. Tahu-tahu ini election deket, dia kok bilang apa nyuruh si Trump mau bangun pagar. Hey, selama 4 tahun itu lu ngapain aja jadi sarnya border patrol di South? Itu kan aneh kan? Itu betul. saja. Dia mau tutupin ini Pak Andi. Dia mau tutupin kesalahannya selama ini dan dia mau curi idenya si Trump gitu. Supaya nanti bahwa oh kami juga melakukan itu kok pada waktu kampanye nanti gitu. Kira-kira larinya nanti akan ke sana. Jadi Ya ya kan sulit sih Pak. Dan Biden makanya ini repot. punya rekam jejak yang jelek juga. Jadi di masa lalu, ketika waktu itu Israel masih dipimpin oleh Menahem Begin, ya, Menahem Begin itu memimpin Israel. Jadi ada beberapa kebijakan Amerika waktu itu dihambat sama Biden, termasuk waktu itu ketika sebelum invasi Lebanon tahun 1982, ya, itu Israel minta senjata untuk menyerang PLO yang lari kemana? Ke Libanon. Itu sempat dihambat sama Biden. Waktu itu dia masih jadi senator, masih muda gitu. Masih muda dia waktu itu. Nah ini juga susah gitu ya orangnya. Jadi memang ini Biden ini kelihatannya memang agak-agak mirip dengan Guterres juga sebetulnya sih. Tetapi dia sadar bahwa kalau dia berpihak kepada negara-negara sebelah ini, dia akan habis kelindas. Kenapa? Karena ekonomi Amerika ini masih dikuasai Yahudi. Itu persoalannya. Jadi Nah, yang orang-orang kedua, ini nggak bisa melek, sorry. Orang-orang Amerika ya, ini matanya nggak bisa melek, nggak Demokrat ini. Saya kan pusing. Ini udah 2 idenya si Trump ini dicuri sama si Kamala. Ide pertama itu katanya nggak akan dipungut pajak untuk pelayan-pelayan toko yang menerima tip. Kan sekarang kalau kamu menerima tip, kamu kan harus declare, harus bayar pajak. Si Trump bilang kasihan orang-orang pekerja itu dapat tip, kan gara-gara dia servisnya bagus, dia dapat tip, itu nggak seharusnya dipajak. Nah ini dia niru si Kamala ini. Kedua ya urusan border. Jadi 2 ide Trump ini dicuri sama si Kamala. Ini orang-orang
Demokrat ini ya kebanyakan, sorry to say ya, banyak orang-orang hitam ini otaknya itu compong semua ya, nggak mikir gitu loh. Sorry, lanjut Ompong. Andi, itu Oke, kan si oke. Biden kan berkaki, sorry, Oke, saya yang kedua ini Pak Andi, jangan dipotong dulu itu. Nah, yang kedua begini, kalau saya sih kalau namanya ini ya bicara soal topik-topik yang seperti ini, saya nggak akan pernah menyerang denom tertentu, apalagi denom Katolik ya. Karena saya kan cukup lama juga sekolah di Katolik dan saya belajar fakta-fakta sejarah, sejarah gereja dari awal sampai akhir itu ya melihat bahwa ya setiap setiap periode itu ada plus minusnya gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan tafsir sejarah di satu sisi itu yang paling benar gitu, nggak bisa juga. Tanpa ada Katolik, itu Ottoman itu akan menguasai Eropa udah pasti. Ketika dia mengalahkan ini ya, kalau dia sempat bisa merebut Vienna gitu. Tanpa ada gereja Katolik, maka Spanyol dan Portugal akan jatuh gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara Hitler, Hitler itu kan dia bukan Katolik. Mereka kan punya agamanya itu kan agak sedikit berbeda ini orang-orang fasis ini. Jadi bukan karena gereja Katolik tidak berbuat ketika itu, bahkan justru ya Hitler itu membuat kebijakan yang begitu keras, mungkin terpengaruh sama ajarannya. Ya saya orang Luther ya, ajarannya Luther gitu. Luther sini agak-agak sedikit benci kepada Yahudi gitu, bukan karena pengaruh gereja Katoliknya gitu. Nah, jadi memang ketika membahas sejarah ini, terutama yang menyangkut tafsir sejarah, kita harus sangat berhati-hati. Begitu kira-kira Pak Paul. Oke Pak Paul, silakan dilanjut. Pak Andi, tadi saya mau itu ya Pak Andi. Tadi kan memang si Biden ini kan mempunyai dua kaki untuk mencari keuntungan pribadinya gitu loh Pak Andi. Ya betul, tapi kan nggak tahu deh. Ya makanya Eropa ini udah matanya udah melek, Amerika juga mudah-mudahan udah mulai melek nih nanti. Ya kalau ya nggak tahu deh. Saya harapan kita ya kalau Kamala bisa menang, soalnya dia nyerangnya ke rakyat kecil. Nah masa sekarang kalau kamu mau apa namanya mau apa pemilihan umum, kok waktu ke booth itu nggak ditanyain identifikasi, semua orang bisa nyoblos, kan lucu. Kan harusnya yang bisa nyoblos cuma US citizen. Jadi mereka ini melawan ini apa ID waktu voting, kan aneh itu. Jadi nggak tahu lah Amerika ini ya, matanya nggak melek setelah kejadian kan. Kalau dia menang, ini kita kacau, ekonomi kacau, semua kacau, stok market kacau, baru baru rakyat baru melek kali ya. Sekarang sih enak-enak, masih enak. Begitu sih kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan Pak Andi Trump bisa menang dalam pemilihan ini karena bagaimanapun di dunia ini Amerika kan mempunyai peranan ya Pak Andi. Jadi saya harap untuk periode ini ya si Trump bisa menang gitu. Jangan lagi Enggak, soalnya perempuan itu. ya harapan kita apalagi nggak ada, cuma 2 orang ini yang maju kan. Jadi Iya. harus milih satu. Jadi yang mana yang ya kata mereka sih katanya milih 2 yang diantara yang jelek. Ya udah itu aja. Ya kan. Tapi kita for sure kita tahu kalau Trump naik ini 2 perang ini pasti berhenti. Di Putin ditelepon perang berhenti Ukraina. Si Gaza ini Israel Netanyahu ditelepon sama Trump berhenti. Itu aja sih. Waktu zamannya Trump tempo hari mana ada perang di dunia? Nggak ada. Ya kan? Ya, Iya itu aja betul sih. Andi. Ya mudah-mudahan. Iya, untuk Opung Toba saya bukan memojokkan Katolik. Sebelum Luther pun ada Rom Katolik sudah berperan ya, bukan menyudutkan Katolik itu sendiri. Bahkan Paus sendiri meminta maaf ya. Itu satu pernyataan yang sangat saya hormati dari Katolik ya. Jadi sebelum Luther pun Luther ada untuk memperbaiki daripada apa isi Alkitab itu Opung Toba ya, tapi bukan saya memojokkan, jangan salah sangka
Opung Toba. Bukan saya memojokkan Katolik ya. Ini kita mendudukkan uh, kebenaran ya, uh, daripada sejarah itu Opung Toba ya. Kemarin di berita di sini Pak Paul, saya kirim sama Pak Paul, melewati apa satelitnya siapa melewati Swiss ya, itu sebagai radar pernyataan untuk melihat situasi di Eropa atau apa. Mereka masih mempertanyakan itu ya. Itu saya udah kirim Pak Paul ya, ke Pak Paul, karena kemarin melewat satelitnya siapa ya, itu si Elon Musk itu sudah melintasi daerah Swiss ya, Eropa. Saya sudah share ke Pak Paul, yang berarti semuanya daratan Eropa ini udah harus dikontrol terhadap imigran yang akan masuk membludak ke dataran Eropa ya. Ya Amerika juga gitulah Bu, situasinya sekarang kan nggak masuk akal. Masa rakyat sendiri itu banyak yang tidur di jalanan gitu pakai apa tenda-tenda. Sedangkan imigran-imigran yang ilegal ditaruh hotel bintang 5 di New York. Pemerintah yang bayar kan nggak benar. Sama aja Pak Andi di sini ya Pak Andi ya. Di sini juga kan para imigran itu bayangkan dengan anak banyak, 6 anak dapat bulanan 4.600, lain lagi orang mudanya dapat family help lagi, apa dapat rumah lagi. Untungnya sekarang di Austria yang menangkan partai politiknya FPO ya. Jadi FPO ini nasionalis yang tinggi, mereka mencegah para imigran dan memulangkan para imigran ini ke negaranya masing-masing. Tapi dilemanya mereka kadang-kadang paspornya mereka buang. Jadi mereka tidak tahu dikembalikan kemana. Itulah makanya mereka ada di camp pengungsi itu yang membludak saat ini. Ya kalau di Inggris ya dibuang ke Rwanda Bu, yang nggak ada surat, Ya nggak itu ada memang paspor. saya juga dengar rencananya begitu, mereka akan dikembalikan ke sana gitu, dikembalikan ke sana gitu. Nah, enggak, maksudnya kita tidak melawan imigrasi, tapi kalau yang benar-benar masuk secara legal itu nggak apa-apa. Soalnya di sini juga di Amerika kebanyakan yang imigran yang pintar-pintar kan, apalagi seperti saya tinggalnya di Silicon Valley. Engineer yang pintar-pintar itu kebanyakan ya orang-orang imigran yang bukan lahir Iya di sini. memang. Kalau Tapi kalau engineering kamu atau dokter ngelewatin yang pagar, apa, yang pintar-pintar tapi Islamnya moderat itu masih mendingan Pak Andi, yang radikal ini yang merusak. maksudnya Jadi yang lewatin pagar terbuka terus masuk seenaknya, ya itu yang bikin repot. Dan kita nggak iya tahu memang. kan tadi paspor dibuang, ID dibuang. Kita nggak tahu ini dia dari mana, keluarganya Iya siapa, betul. namanya pun siapa, kita nggak tahu. Tahu masuk aja. Terus habis itu ditaruh di, kadang-kadang nggak ada rumah, ditaruh di hotel bintang 5. Kan Iya. enak, makan tidur, duit dikasih, duit jajan dikasih. Ya rakyat mulai melek Amerika, rakyat mulai, banyak rakyat kita sendiri yang kelaparan, banyak rakyat kita sendiri yang tidurnya di tenda-tenda di pinggir jalan. Ya homelessness itu kan sesuatu yang serius, banyak. Kenapa kita ngurusin orang-orang gitu, ditaruh di hotel bintang 5 lagi ya. Jadi rakyat ini udah mulai melek juga lah. Ya, kita nggak tahu. Kemungkinan itu teroris, kebanyakan belakangannya Kebanyakan mereka teroris, Pak Andi. banyak teroris, banyak bajingan yang dari Venezuela langsung nyusup kan. Mereka bahasanya sama, Spanish, lewatnya masuk dari Meksiko. Ya kan nggak taunya mereka dari Venezuela, gangster dari Venezuela. Salah satu kejadian di New York itu polisi dibunuh. Nah kan
rakyat mulai tahu, mulai melek matanya.